Tommy Malakbi, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, menghadirkan suara keadilan melalui tayangan informatif, edukatif, dan inspiratif. Inilah Justice TV, media Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, jumpa bersama kami di sini di studio acara Justice TV, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Ruang ngobrol santai dan bermakna seputar Badan Peradilan Agama. Dan tentu saja bersama narasumber-narasumber yang kompeten dan juga inspiratif. Siapkan kopi Anda karena perbincangan kali ini tentu akan menarik. Baik Sobat Peradilan, di samping saya sudah ada Bapak yang sangat istimewa yang kami istimewakan. Beliau merupakan pucuk pimpinan dari Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Utara. Jauh sekali Bapak, dari Manado. Beliau adalah Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, Bapak Dr. Andes M. Nahrudin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kita akan mengobrol santai seputar pengalaman beliau memimpin Pengadilan Tinggi Agama Manado, pandangannya tentang pelayanan peradilan, hingga harapan beliau terhadap kolaborasi antar satu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Ini Bapak jauh sekali dari Sulawesi Barat. Tentu kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak berkesempatan kunjung di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, juga menyempatkan waktu pada kami untuk berikan wawasan, pengetahuan kepada teman-teman di acara ini. Baik, Bapak, mungkin Sobat Justice TV bertanya, bagaimana sih sosok seorang pemimpin di Pengadilan Tinggi Agama Manado? Mungkin Bapak bisa menceritakan secara singkat profil Bapak hingga menjadi seorang ketua Pengadilan Tinggi Agama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, saya banggakan semuanya. Alhamdulillah saya merupakan kebahagiaan dan merupakan kebanggaan tersendiri saya dikasih kesempatan pada kesempatan ini untuk bersilaturahmi dan barangkali ada bertukar pikiran, bertukar pengalaman dalam rangka tentunya untuk kemajuan dan kesinambungan dari lembaga kita peradilan agama. Pada saat saya ditanyakan bagaimana posisi saya pada saat menjadi ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado sekarang, itu sudah tentu kita berbicara pada masalah sejarah panjang sehingga sampai saya berada di posisi ini. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan dan itu kan rezeki sebenarnya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk masuk ke lembaga peradilan agama dari awal dan alhamdulillah saya menelusuri jejak yang harus saya lakukan sampai kepada level sekarang ini. Pertama saya memang di tahun 1984 saya dengan SK yang diterbitkan oleh Menteri Agama pada saat itu dengan gaji barangkali teman-teman merasa kaget kalau mau melihat SK pertama saya, gaji pokok saya itu hanya Rp34.100. Saya hidup di Timur Timur, bawa istri, bawa anak satu, berani untuk hidup dan berjuang untuk Badan Peradilan Agama. Jadi maksud saya teman-teman yang sekarang di area ibaratnya itu area nyaman, tidak perlu lagi merasa was-was atau merasa khawatir dengan penempatan dimanapun. Karena perjuangan itu memang memerlukan pengorbanan. Dan harus kita ingat, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Yang penting adalah dasarnya ketulusan dan keikhlasan. Saat setelah dari Timur Timur, saya Cakim, waktu itu memang penerimaan Cakim.
Setelah jadi hakim, dilantik jadi hakim, dan dilantiknya di Mataram karena waktu itu Dili berada di Mataram PTA-nya. Dari saya 7 tahun di Dili, kemudian langsung masuk ke Flores. Saya diangkat menjadi wakil ketua selama 1 tahun di Flores tahun 1989, dan setelah 1 tahun langsung jadi ketua di Pengadilan Agama Maumere. Setelah dari Maumere, saya 10 tahun di Maumere tanpa pindah. Oh, Pak ya. Ya, oleh karena itu teman-teman juga tidak tidak perlu khawatir kalau tidak pindah, apalagi kalau cuma 5 tahun. Iya, iya. Not problem, tidak ada masalah. Kita kan punya kita punya istilahnya itu, niat dari awal itu harus seperti itu kan, keikhlasan dengan ketulusan. Saya berada di posisi Maumere 10 tahun, langsung kemudian saya disuruh pindah lagi kembali ke Dili oleh Pak Ketua PTA waktu itu, Yang Mulia WKMA. Dan kemudian setelah dari Dili sampai kira-kira hanya 3 bulan kemudian bubar Timur, saya balik ke Makassar. Dari perjuangan saya 17 tahun berada pada posisi pimpinan, misalnya saya kembali ke Makassar menjadi nol kembali. Saya menjadi hakim biasa. Tapi tidak ada masalah. Saya dengan ketulusan, keikhlasan, alhamdulillah. Dari Makassar, saya alhamdulillah masih bisa keliling dulu jadi KPA. KPA Bantaeng, kemudian KPA Pangkep, kemudian KPA Pinrang, kemudian KPA Makassar terakhir. Setelah itu baru hakim tinggi, setelah lulus FIT, masuk hakim tinggi di Palembang. Dari Palembang melanglang 3 tahun setengah ke Banjarmasin. Banjarmasin 3 tahun setengah juga, kemudian ke Surabaya. Dari Surabaya 2 tahun, baru ada fit and proper test untuk wakil ketua ke Palu. Jadi pertama saya kena WKPTA di Palu. Kemudian yang kedua setelah dari Palu ke Kendari. Dari Kendari kemudian waka kedua dan waka ketiga ke Pontianak. Setelah dari Pontianak baru ke Irian Jaya, dalam hal ini Papua Barat di Manokwari. Dan di Manokwari saya di level WKPTA itu hanya sekitar 8 bulan. Kemudian di pertama KPTA pertama di Papua Barat selama kurang lebih 8 bulan, dan kemudian ke Manado, dan alhamdulillah sampai sekarang 2 tahun. Ya, saya kira demikian profil ya sejarah. Ternyata cukup panjang juga ya perjalanan. Alhamdulillah. Kemudian kalau melihat dari ini kan di berbagai daerah saja banyak beda daya, terus bagaimana sikap menghadapi hal tersebut untuk menyatukan teman-teman yang berada di satu tersebut sehingga melaksanakan tugas kerjasama tersebut? Ya, baik. Sebenarnya memang kita harus memahami ya dengan sendirinya bahwa kita ini sebagai abdi masyarakat, abdi negara, abdi masyarakat, orang-orang yang ada dalam lembaga peradilan agama misalnya, itu pasti kalau ada 1000 orangnya, maka 1000 jalan pikirannya, 1000 wataknya, sudah tentu 1000 kebiasaan ataupun budayanya. Nah, untuk menyatukan sebuah perencanaan yang matang dalam sebuah cita-cita mulia misalnya untuk kelembagaan kita, memang memerlukan yang pertama saya kira itu harus mampu untuk merangkul seluruh teman-teman itu di dalam sebuah kebersamaan. Yang dimaksud dengan sebuah kebersamaan ini adalah bahwa memahamkan kepada teman-teman semuanya itu bahwa kita di dalam sebuah visi dan misi harus sama. Ya, apalagi kalau kita sudah diberikan sebuah ibaratnya itu pancangan dasar bahwa bagi seorang abdi masyarakat, abdi negara harus seperti ini. Dari dasar itu kita coba kembangkan lagi. Oleh karena itu perlu kita melakukan langkah seperti ini, langkah seperti ini.
Tapi dengan syarat satu adalah bahwa kita harus sama-sama dan kita harus bersama dalam sebuah kesepahaman. Mohon maaf, saya biasa memberikan contoh begini. Sepeda itu kan dari rangkaian sekian banyak komponen. Ada peleknya, ada rantainya, ada setirnya, ada sadalnya dan sebagainya. Dan yang paling murah dan barangkali kadangkala kita menganggap enteng adalah pentilnya. Ya, Kecil Pak ya? yang paling kecil. Paling kecil. Pentil itu coba saya bilang, coba hilangkan. Bisa enggak berfungsi sepeda itu? Bisa enggak berfungsi motor itu? Atau bisa enggak berfungsi mobil itu? Bisa jalan. Tetap tidak bisa jalan. Iya. Sama dengan itu kebersamaan kita harus merangkum dulu. Anda jangan mengatakan bahwa saya kan cuma staf yang bertanggung jawab atasan saya misalnya. Oh no, tidak bisa. Kecuali dalam sebuah kebersamaan tadi itu, apapun posisi kita dalam dalam sebuah tanggung jawab itu harus dilaksanakan, diimplementasikan di dalam kegiatan kita sesuai dengan tanggung jawab yang ada di atas pundak kita. Oleh karena itu mohon maaf, misalnya saya di Manado sekarang ada sejak dari awal, dan bukan hanya di Manado, di teman-teman dimulai dari saya di PTA Palu sampai keliling itu sampai Manado, ada satu moto yang selalu saya tanamkan ke teman-teman. Maju bersama, bangga bersama. Bangga bersama. Bangga bersama. Iya. Karena itu tadi dari awal dasar kita, kalau tidak kebersamaan, nonsens. Susah untuk kita mencapai sebuah cita-cita. Royong. Ya, Sama-sama. harus. Dan jangan salah kita menghitung bahwa kebersamaan itu tadi landasannya adalah keikhlasan dan ketulusan dari seluruh komponen yang ada di dalam kebersamaan itu tadi. Ya. Kemudian seperti kunjungan Bapak saat itu sebenarnya seberapa penting sih silaturahmi dan tinggi agama ini dalam mendukung kemajuan? Baik. Kata orang bijak, semakin jauh mata memandang, maka semakin banyak yang bisa kita lihat. Semakin banyak tempat kita tuju, maka semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan. Artinya apa? Bahwa semakin banyak kita mencoba, seperti saya misalnya dari Manado, saya ke Sulawesi Barat. Dari apa yang ada, yang saya lihat dan terjadi di Sulawesi Barat misalnya, itu menjadi catatan berharga untuk saya. Ada nilai tambah, itu saya akan jadikan catatan khusus untuk saya. Oh, ada beberapa hal yang saya harus lakukan juga. Nah, demikian juga mungkin saya dengan Pak Sekretaris atau dengan Panitra, kalau ada sesuatu yang memang memungkinkan saya bisa tukar pikiran, barangkali saya bisa memberikan catatan-catatan pengalaman untuk bisa kita, ayo mari kita lebih maju, baru kita sama-sama lebih bisa mendapatkan sebuah evidence kemajuan. Ya, saya kira seperti itu. Jadi ya, silaturahmi itu kan bukan hanya sekadar di manajerial perkantoran. Di agama kita kan sudah jelas itu, yang namanya silaturahmi itu ya hampir dikatakan itu sebenarnya harus kita lakukan bagi setiap muslim. Bisa memberikan semangat baru untuk kita. Iya. Kemudian kita berbicara masalah hal-hal masalah kelembagaan, bukan hanya di mahkamah. Itu pemerintah mendorong agar setiap lembaga melaksanakan pelayanan publik secara yang digitalisasi secara masif agar layanan tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian menurut pandangan Bapak, bagaimana konsep pelayanan publik di lingkungan peradilan? Kemudian langkah strategis apa yang telah Bapak terapkan setelah menjadi seorang ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder para pencari. Baik, terima kasih. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945,
maupun di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, itu di pasal 24 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Kalau di Undang-Undang Dasar di Undang-Undang Nomor 48 itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan begini, bahwa kita ini memang adalah bertugas untuk memberi pelayanan. Itu yang harus kita pahami bersama dulu. Bukan untuk dilayani, tapi adalah sebagai pelayan. Iya. Oleh karena itu, di dalam memberikan pelayanan sudah tentu harus beberapa prinsip yang harus kita pegang dulu. Bukan sekadar memberi pelayanan sembarangan kan gitu. Ada hal-hal yang perlu kita pedomani di dalam hal memberikan pelayanan. Yang pertama adalah independensi. Artinya bahwa di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita, ya, kepada stakeholder, itu harus independen, tidak memilih-milih. Ya. Ya, kalau memang dia misalnya minta bantuan seperti apa, sesuai aturannya, itu yang kita harus lakukan untuk itu. Yang kedua, jadi pertama independensi, yang kedua adalah unsurnya harus imparsial. Artinya itu kalau imparsial tidak memihak. Ya, tidak memihak. Wah, ini kan keluarga saya memberi pelayanan yang terbaik ini. Jadi netral Pak ya? Netral, harus netral. Ya, itu tadi netral, betul. Jangan sampai ada orang, wah ini kan pemuka masyarakat. Dia lebih dia mendapatkan sesuatu pelayanan melebihi daripada masyarakat yang lain misalnya. Itu tidak boleh. Itu karena prinsip pelayanan kita kan seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas. Tanggung jawab. Artinya apa? Bahwa pelayanan yang kita lakukan itu sebagai sebuah tanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada. Itu kan yang akuntabel itu karena aturannya ada seperti itu, SOP-nya ada seperti itu, maka itu yang harus kita lakukan. Sesuai dengan aturan. Harus sesuai dengan aturan. Iya. Yang keempat adalah transparansi. Artinya apa? Transparansi ini sekarang kalau kita di lingkungan peradilan agama, saya kira adalah sesuatu yang kita bisa berbangga. Karena lingkungan kita peradilan agama ini sudah adik-adik kita, teman-teman kita bisa melahirkan aplikasi-aplikasi yang bisa memberikan gambaran secara umum dengan dalam jangka yang sangat cepat pada masyarakat kita. Iya. Perubahannya sangat cepat. Iya. Jadi saya kira dengan memberikan pelayanan itu adalah merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tapi dengan catatan tadi 4 aspek yang harus ada di dalam kita memberikan pelayanan. Ya. Kemudian Bapak yang terkait masalah transparansi tadi, Pak. Ya. Kita ketahui sama bahwa Mahkamah Agung itu mendorong akselerasi transparansi kita. Bagaimana Bapak? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kita di dalam rangka kemajuan lembaga kita. Kemajuan IT adalah merupakan sebuah keniscayaan. Ya, karena memang sudah sampai zamannya sekarang. Ya, bukan lagi, tidak boleh lagi sama dengan yang lalu. Ya. Oleh karena itu aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh tim IT itu harus kita dorong sebagai sebuah kemajuan yang harus diperbuat. Ya. Di dalam hal pelayanan, di dalam hal internal kita sendiri, atau di dalam hal yang berkaitan dengan komunikasi dan integrasi dengan misalnya atasan kita di Mahkamah Agung, itu sekarang kan sudah serba elektronik. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kemajuan dan kelengkapan kesempurnaan di bidang teknologi adalah sebuah keniscayaan bagi lembaga kita. Sekarang tinggal, kalau saya di Manado misalnya,
bukan saya memberikan karpet merah kepada teman-teman IT, tapi setiap saat saya menekankan teman-teman di IT memberikan warna siapa sih mukanya Pengadilan Tinggi Agama Manado itu. Ya. Artinya apa? Anda yang memberikan informasi kepada masyarakat umum, kan tidak mungkin setiap hari misalnya kami menanyakan itu untuk melakukan memberikan pelayanan kepada masyarakat aplikasi untuk pendaftaran perkara banding misalnya sudah dipublikasikan. Tidak seperti itu. Artinya bahwa kalau saya ada istilahnya itu pelaksanaan tugas tanpa perintah. Ya. Jadi artinya bahwa saya selalu mendorong kepada teman-teman harus perbanyak, mantapkan inovasi. Ya. Anda harus berinovasi. Harus ada memberikan sesuatu. Saya selalu bisa bilang begini. Jangan sampai terjadi ada ungkapan orang Arab begini. Adamuhu ka adamihi. Adanya kamu sama tidak adanya. Sia-sia Pak ya? Sia-sia kan? Sia-sia. Iya. Kita misalnya sebagai taruhlah misalnya saya sekretaris. Kalau misalnya pekerjaan tanggung jawab kesekretariatan di lembaga kita ini tidak pernah juga maju, kemudian seluruh aspek yang harus berkaitan dengan lembaga kita ini seperti biasa-biasa saja, berarti kan sama dengan yang lalu. Iya, stagnan kan? Stagnan. Ya, ada muhu ke adamihi. Apa adanya sama tidak adanya. Itu yang harus kita hindari itu. Ya. Lalu berinovasi. Ya. Kita mundur ke belakang Pak. Betul. Saya ingin memberikan sedikit contoh di zaman teknologi ini orang hanya singgah sebentar untuk membuang ludah itu orang sudah mengatakan orang sudah jauh depan. Apalagi kalau saya mau singgah kencing dulu, orang semakin jauh di depan. Oleh karena itu perlu di situ ada updating. Di aplikasi kita sedemikian hebat. Jangan dikira bahwa hari ini update hari ini sudah masih berlaku besok, belum tentu karena besok itu masih berkembang terus. Iya. Ya, jadi harus selalu sangat cepat. Ya. Iya. Baik Bapak, untuk sebagai refleksi, apa harapan Bapak terhadap agama, khususnya dalam pelayanan realisasi? Harapan saya, karena kalaupun saya mungkin tidak terlalu lama lagi saya akan meninggalkan meja kerja, tapi bukan berarti saya meninggalkan perkembangan di lembaga kita. Saya dari awal sampai sekarang alhamdulillah saya ditempa baik jiwa baik mental oleh lembaga peradilan agama. Oleh karena itu berdosalah saya kalau misalnya setelah saya misalkan masuk ke level Sunapurna Bakti kemudian saya membiarkan seperti apa ya terserah mau jadi apa. Saya tetap akan mencoba melihat dan barangkali masih ada gunanya saya kalau saya mungkin ada sarankan dan sebagainya, sehingga saya akan tetap harapan saya ke depan yang pertama mudah-mudahan kemajuan yang kita dapatkan sekarang ini adalah sebuah kemajuan yang tidak berhenti di sini. Ya, Rasulullah mengatakan baiknya hari ini sama dengan baiknya kemarin itu masih rugi. Apalagi kalau hari ini lebih tidak bagus daripada kemarin, bukan lagi rugi tapi hancur kan namanya itu. Nah, artinya apa? Hari ini harus lebih bagus daripada kemarin. Dan hari ini besok harus lebih bagus daripada hari ini. Ya. Mental kerja kita harus seperti itu. Yang kedua, untuk adik-adik atau teman-teman di tenaga IT, penuhilah pikiran Anda, semangat Anda dengan inovasi yang tiada henti. Jangan berhenti berinovasi
demi kemajuan. Misalnya kalau kita di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, mudah-mudahan teman-teman atau Bapak Ibu yang mulia, para pimpinan di sini, ketua, wakil ketua, Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, tidak henti-hentinya memberikan semangat pada teman-teman di kesekretariatan maupun di kepaniteraan, utamanya yang berkaitan dengan kemajuan dari teknologi informasi sekarang ini. Karena tenaga muka atau wajah dari Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat misalnya, itu sangat-sangat diberikan warna atau ditentukan oleh seperti apa yang digambarkan oleh tenaga IT kita ke publikasi keluar ke masyarakat. Ya. Sebagai bentuk cerminan. Ya, cerminan, betul. Cerminan dari apa yang masyarakat kita melihat Pengadilan Tinggi Agama, misalnya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Saya kira demikian. Baik Sobat Peradilan, kita sudah masuk dalam ujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan. Ya, Manado atas kesediaannya berbagi pengalaman serta semoga silaturahim ini dan dialog ini menjadi bagian dari dalam membangun peradilan agama yang profesional. Baik Sobat Peradilan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap jaga persatuan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Barat tanah perjuangan, kami setia, jujur dan bijaksana.